يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ربي وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita, terutama nikmat Islam dan nikmat iman. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai kajian kita dari kitab Fawaidul Fawaid, saya ingin mendengarkan terlebih dahulu kepada Bapak Ibu satu tilawah, dan tolong nanti Bapak Ibu menilai apakah tilawah ini indah, baik, atau seperti apa. A'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون إنه
كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. Bagus suara. Merdu tidak? Hah? Bagus suara. Luar biasa ya. Baik. Yang membaca Al-Quran tadi, Bapak Ibu sekalian, ini bacaan Al-Quran 8 tahun yang lalu direkam. Dan juga seorang da'i yang sering men-share ceramahnya. Dan beberapa hari yang lalu, orang tersebut merupakan orang yang ditetapkan oleh pengadilan telah terbukti sebagai salah satu pelaku pembunuhan terhadap Syekh Abdurrahman Al-Adni rahimahullah rahmatan wasi'ah. Syekh Abdurrahman Al-Adni seorang ahli fikih dari negeri Yaman yang sangat luar biasa, adik dari Syekh Abdullah Al-Adni Al-Mar'i. Yang mana Syekh Abdurrahman Al-Adni ini ketika hendak keluar dari rumahnya di waktu zuhur untuk mengimami sholat zuhur dan mengajar tafsir Ibnu Katsir, biasanya selesai sholat zuhur, beliau ketika keluar dari rumahnya diberondong peluru di sekujur tubuhnya. Salah satu pelakunya adalah yang membaca Al-Quran tadi. Inilah bahayanya pemahaman menyimpang. Bahwa hafalan Al-Quran, bacaan yang indah, itu enggak cukup selama seseorang tidak berusaha memahami pemahaman Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman yang benar. Tidak cukup. Ini adalah salah satu bukti yang nyata. Dan Rasulullah telah mengingatkan kita karena penyimpangan pertama di dalam Islam itu datang dari orang-orang Khawarij yang mudah mengkafirkan kaum muslimin dan menyalahkan orang lain. Di zaman Nabi saja mereka berani mengatakan kepada Nabi, "Adil ya Muhammad, adillah wahai Muhammad." Mereka juga berani membunuh Utsman ibn Affan, menganggapnya sebagai pemimpin yang tidak adil. Dan benih-benih pemahaman seperti ini masih tetap ada. Contohnya apa yang terjadi di Yaman 8 tahun yang lalu. Dia pembaca Al-Quran, iya, suaranya indah dan merdu, betul. Tetapi pemahaman Khawarij menempel dalam benaknya dan benak kawan-kawannya. Sehingga mereka dengan mudah menumpahkan darah seorang ulama yang jasanya untuk perkembangan dakwah di negeri Yaman luar biasa. Salah satu murid senior Syekh Mukbil yang punya pondok pesantren yang sangat besar sekali, yang orang dari mana-mana datang ke sana. Yang luar biasanya akhlak beliau itu terkenal sangat luar biasa, Syekh Abdurrahman Al-Adni. Syekh Abdurrahman ini sosok ulama rahimahullah yang punya penyakit baras. Kalau di kita disebutnya apa yang muncul putih-putih itu di tubuh? Apa yang kayak apa? Ya, kulitnya sebagian berwarna putih. Jadi beliau itu tidak, ya, bukan albino. Kadas ya. Ya, intinya beliau itu nggak bisa terlalu lelah sampai kalau khutbah itu kadang beliau berkhutbah, kadang turun dari mimbar bersandar ke mana ke mimbar untuk bisa melanjutkan khutbah. Beliau luar biasa, sangat luar biasa. Ibunya orang Tegal, luar biasa ya. Jadi tapi memang lahir di Saudi, lahir di Hadramaut, besar di sana. Seorang ulama yang luar biasa. Dibunuh oleh sekelompok orang yang berpemahaman Khawarij. Dan benih ini masih tetap ada. Maka saya sering mengingatkan, jangan pernah tertipu dengan penampilan. Jangan pernah tertipu dengan keindahan suara. Jangan pernah tertipu dengan hafalan. Karena yang jadi tolak ukur paling penting itu adalah pemahamannya betul apa salah.
benar apa tidak. Karena banyak kaum muslimin keluar dari lubang buaya masuk lubang harimau dia. Artinya dia keluar dari kemaksiatan, masuknya justru kepada penyimpangan pemahaman. Jadi keluar dari lubang syahwat masuk kepada lubang syubhat. Dua-duanya ini bahaya. Jadi bukan cuma syahwat yang bahaya, syubhat pun berbahaya. Kadang-kala kalau syahwat memudaratkan dirinya saja, tapi kalau orang sudah terkena penyimpangan syubhat, dia tidak hanya memudaratkan dirinya, tapi memudaratkan orang lain juga. Seperti yang terjadi pada pemuda tersebut. Ya, semoga saja 8 tahun dia di penjara, dia bertaubat kepada Allah. Tetapi hukum qisas tetap ada. Mungkin menunggu waktu, karena keputusan pengadilan telah ada. Dari semua pelaku pembunuhan sisa 2 dan dua-duanya dihukumi hukuman mati. Tapi Allahu a'lam eksekusinya kapan. Karena kejadiannya sudah 8 tahun yang lalu pembunuhan ini. Tapi pengadilan baru memutuskan beberapa hari yang lalu. Sengaja saya perdengarkan Bapak Ibu sekalian, biar jadi pelajaran penting bagi kita. Bahwa ternyata orang yang bacaannya seindah itu saja, yang hafal Al-Quran saja, seorang da'i saja, bisa tergelincir di dalam syubhat khawarij. Apalagi dengan kita yang terbatas pemahaman, terbatas kemampuan, terbatas hafalan, maka kita harus lebih berhati-hati dari hal tersebut. Nggak ada lagi istilah ambil baik buang buruk. Kalau kita memang bisa memilah yang baik dari yang buruk, kita yang harusnya bicara, dia yang harus dengarkan di kita. Bukan kita mendengarkan dia. Dia yang harus mendengarkan kita. Selama kita mengklaim kita bisa memilah yang baik dari yang buruk. Biasanya syubhat itu masuk karena prinsip awalnya begini. Ambil yang baik, buang yang buruk. Selektif lah, pilih yang baik. Nanti jika ada kekurangan sedikit, ditinggalkan kekurangan. Tapi bukan dari awal semua ambil baik, buang buruk. Berarti kita orang yang ahli untuk memilah. Waliyadzubillah, semoga Allah jauhkan kita dan keluarga kita dari pemahaman-pemahaman menyimpang, termasuk dari pemahaman khawarij ini. Dan pemahaman ini terus berkembang, bajunya bisa berbeda-beda, pakaiannya bisa berbeda-beda, nama kelompoknya bisa berbeda-beda, dan mereka bisa saling membunuh di antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, dengan pemahaman mereka yang sama. Karena satu sama lain saling mudah mengkafirkan, dan dengan mudahnya menumpahkan darah dengan embel-embel jihad, dengan klaim jihad. Nah, kepala-kepalanya biasanya pemimpin-pemimpinnya nggak ikutan jihad. Kan harusnya jika amalan itu baik, orang yang mengajak itu dia di barisan pertama. Tapi ini enggak. Coba pemimpin-pemimpin yang menggunakan label jihad di Indonesia, itu dia dan anak-anaknya nggak ada yang jihad. Yang disuruh jihad orang lain. Seakan-akan dia udah berkecukupan dengan hal tersebut. Ya, jadi pemahaman itu terus ada dan biasanya targetnya anak-anak remaja menjelang dewasa. Yang duduk di bangku SMA, kuliah, itu menjadi target emput dari pemahaman-pemahaman ini. Karena dikasih cita-cita yang besar dan disuruh memulai dari sesuatu yang besar. Jihad ini kan sinamul Islam, puncaknya. Dia disuruh mulai dari sana. Dengan jihad yang salah juga. Nah, ini biasanya targetnya mahasiswa, anak SMA, targetnya mereka. Hati-hati jika punya anak remaja, pemuda, kontrol mereka. Cek di mana mereka belajar, apa yang mereka pelajari. Jangan sampai kejadian serupa terulang. Waliyadzubillah. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Fawaidul Fawaid dan kita masuk dalam subbab kelima, Ma'rifatullah bijamalih. Mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan keindahannya. Ini bab yang luar biasa sekali ya. Kata-kata Ibnul Qayyim dalam kitab ini seakan-akan tulisan biasa, tapi sebetulnya beliau beristidlal dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi memang tidak banyak yang dicantumkan saja, hanya sedikit yang dicantumkan dari dalil tersebut. Di sini beliau mengatakan, min a'azzi anwa'il ma'rifah ma'rifatur Rabb subhanahu bil jamal. Di antara bentuk mengenal Allah Subhanahu wa taala yang paling agung, yang paling utama adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan keindahannya.
wa hiya ma'rifatu khawasul khalq. Wa hiya ma'rifatu khawasil khalq. Dan mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan mengenal keindahannya itu menjadi bentuk pengenalan yang dilakukan oleh sebagian kecil dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wa kulluhum 'arafahu bi sifatin min sifatih. Semua mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sifat dari sifat-sifatnya. Wa atammuhum ma'rifatan man 'arafahu bi kamalihi wa jalalihi wa jamalihi subhanahu. Dan yang paling sempurna dari bentuk pengenalan tersebut siapa yang mengenal Allah dengan kesempurnaannya, dengan keagungannya, dengan keindahannya. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Laisa kamitslihi syai'un fi sa'iri sifatih. Tidak ada yang semisal dengan Allah di dalam seluruh sifat-sifatnya. Walau faradtal khalqa kullahum ala ajmalihim suratan wa kulluhum ala tilka surah wa nasabta jamalahum adh-dhahira wal batina ila jamalir rabbi subhanahu lakana aqalla min nisbati sirajin dha'if ila qarsis syams. Andai saja seluruh makhluk itu berada pada satu titik keindahan terindah yang ada pada makhluk. Jika seluruh makhluk itu keindahannya itu sama pada titik yang paling indah dari makhluk, disatukan kemudian dibandingkan dengan keindahan Allah Subhanahu wa taala, itu jika diibaratkan dengan lentera redup dan matahari yang bersinar terang saja, hal tersebut belum menggambarkan perbedaan antara keindahan seluruh makhluk dengan keindahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika keindahan makhluk berada pada titik keindahan terindah dari makhluk, disatukan tuh. Kemudian dibandingkan dengan keindahan Allah, kalau diibaratkan keindahan Allah itu adalah matahari yang terang benderang dan diibaratkan keindahan makhluk itu adalah lentera yang redup, itu belum bisa tergambarkan dengan pembandingan tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha indah, yang menciptakan keindahan. Jadi setiap keindahan yang kita lihat, ketahuilah bahwa yang menciptakan keindahan itu adalah zat yang maha indah. Zat yang maha indah. Wa yakfi fi jamalihi annahu law kashafa al-hijab an wajhihi la ahraqat subhatuhu mantaha ilaihi basaruhu min khalqihi. Ini terdapat di dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari, yang mana disebutkan bahwasannya andaikan, ini menggambarkan tentang keindahan Allah Subhanahu wa taala, andaikan penutup yang menutup pandangan manusia dari wajah Allah Subhanahu wa taala itu disingkap, maka akan membakar dengan cahaya-cahayanya itu seluruh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ini terdapat di dalam Sahih Muslim. Nah, ini perkara gaib. Kita enggak tahu kecuali firman Allah atau hadis Nabi yang menyampaikan. Jadi Nabi Musa saja tidak sanggup untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak dilihat secara langsung di bumi. Allah akan diberikan nikmat bagi hamba-hamba yang beriman untuk melihat Allah nanti di dalam surga. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah manusia itu nanti akan berseri di hari kiamat ketika memandang Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat terbesar di dalam surga adalah di saat hamba diberikan kenikmatan untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat terbesar. Tidak ada nikmat yang lebih besar daripada nikmat tersebut. Nikmat yang paling agung, nikmat yang paling besar. Nah, andaikan di bumi ini disingkap tirai tersebut, maka akan terbakar dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Wa yakfi fi jamalihi anna kulla jamalin zahirin wa batinin fid dunya wal akhirah fa min athari sana'atihi. Fama dhannu biman sadara anhu hadzal jamal. Cukup untuk menggambarkan keindahan Allah bahwa sesungguhnya segala keindahan yang nampak dan tersembunyi di dunia dan di akhirat adalah bagian dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa dibayangkan jika ciptaannya saja begitu indah di dunia dan di akhirat, nanti
kita sering melihat ini indah kayak di surga. Berarti surga itu udah puncak keindahan. Ingatlah yang menciptakan keindahan itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah adalah zat yang maha indah. Karena ciptaannya saja begitu indah. Ciptaan Allah itu begitu indah. Maka jika kita melihat apapun dari makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, Masya Allah indahnya. Yang menciptakan adalah zat yang maha indah. Zat yang maha indah. Kita kadang takjub dengan pemandangan, dengan sesuatu. Ini maha indah. Ya? Misalkan bapak-bapak menikah, kemudian pas sebelum menikah, pas nador, lihat istrinya, Masya Allah indah sekali istri saya. Cantik sekali istri saya. Yang menciptakan kecantikan tersebut adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menciptakan ketampanan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menciptakan keindahan pemandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada zat yang maha indah yang menciptakan setiap keindahan. Zat yang maha indah. Wa yakfi fi jamalihi annahu lahu al-'izzatu jami'an wal quwwatu jami'an wal judu kulluhu wal ihsanu kulluhu wal ilmu kulluhu wal fadlu kulluhu wa li nuri wajhihi asyraqatil dhulumat. Cukup untuk menggambarkan keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa seluruh kekuasaan, kemuliaan, kekuatan, kedermawanan, kebaikan, ilmu, keutamaan adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan cahaya wajahnya akan terang benderang kegelapan. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi du'a'i at-Taif, a'udzu binuri wajhika alladhi asyraqat lahu adh-dhulumat wa salaha alaihi amrud dunya wal akhirah. Sebagaimana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat di dalam sirah Ibn Hisham dan juga At-Tabari, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa ketika di Taif, a'udzu binuri wajhika alladhi asyraqat lahu adh-dhulumat. Aku berlindung dengan cahaya wajah Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengannya terang benderang seluruh kegelapan. Ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Abdullah ibn Mas'ud, dan berkata Abdullah ibn Mas'ud, laisa 'inda rabbikum lailun wala nahar, nurus samawati wal ardi min nuri wajhi. Di dalam perkataan Abdullah ibn Mas'ud yang dinukilkan oleh Al-Imam At-Tabarani, beliau radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia, mengatakan, tidak ada di sisi Rabb kalian malam dan siang. Cahaya langit dan bumi min nuri wajhihi, berasal dari cahaya wajahnya. Bayangkan ya. Cahaya langit dan bumi berasal dari cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahuwa subhanahu nurus samawati wal ard, wa yawmal qiyamati idza jaa li faslil qada tashruqul ardu binurih. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah cahaya langit dan bumi. Di hari kiamat, ketika datang momentum qada, hari kiamat, maka bumi akan terang dengan cahayanya. Wa min asma'ihil husna al-jamil, dan dari nama-nama Allah al-husna adalah al-jamil. Sebagaimana di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha indah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai keindahan. Allah adalah zat yang maha indah, dan Allah mencintai keindahan. Fa asma'uhu kulluha husna, wa sifatuhu kulluha sifatu kamal. Awan. Wa jamaluhu subhana ala arba'i maratib. Jamalul dzat, wa jamalus sifat, wa jamalul af'al, wa jamalul asma'. Maka keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala ini mencakup 4 hal. Jamalul dzat, keindahan zat, wa jamalus sifat, keindahan sifat, wa jamalul af'al, keindahan al-af'al, perbuatan, wa jamalul asma, keindahan nama. Jadi kalau disebutkan innallaha jamilun yuhibbul jamal, Allah zat yang maha indah dan mencintai keindahan.
Keindahan Allah itu mencakup 4 hal. Indah zatnya, keindahan sifatnya, keindahan perbuatannya, dan keindahan nama-namanya. Nama Allah itu semua indah. Walillahil asmaul husna. Bagi Allah nama-nama yang baik. Enggak ada nama yang buruk bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau manusia, itu ada saja nama buruk yang disematkan kepadanya. Walaupun berupa julukan. Kota ada saja penyebutan buruknya. Walaupun seindah apapun kota tersebut. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala semua namanya baik. Tidak ada nama yang buruk. Semua namanya indah. Jakarta ketika disebut sebagai nama kota. Kota metropolitan. Kota ibu kota dulu ya. Ibu kota. Kota metropolitan. Kota pembangunan. Ada saja istilah kota macet. Kota banjir. Manusia namanya misalkan sama ayahnya dikasih nama 3 nama. Nama-namanya semua indah. Nuruddin, Syamsuddin, Jamaluddin namanya. Tapi ada saja julukan buruk baginya. Si jangkung kah? Si pendek kah? Si gemuk kah? Ada istilah-istilah tersebut. Nama Allah Subhanahu wa ta'ala semuanya indah, enggak ada yang buruk dari namanya. Perbuatan Allah semuanya baik. Semua perbuatan Allah baik, enggak ada yang buruk. Takdir semua berasal dari Allah. Di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah sebagai seorang muslim tidak ada istilahnya takdir diciptakan oleh selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada istilahnya Tuhan baik, Tuhan buruk. Tuhan baik menciptakan kebaikan, Tuhan buruk menciptakan keburukan, enggak ada. Yang menciptakan semuanya adalah Allah. Baik dan buruk dalam perspektif manusia, yang menciptakannya adalah Allah. Dan perbuatan Allahnya semuanya baik. Hanya ketika ada pada manusia, mereka memandang itu sebagai sesuatu yang buruk atau sebagai sesuatu yang baik. Tapi fi'lullah, perbuatan Allahnya semua baik, nggak ada yang buruk. Semua tidak ada yang buruk. Karena ada yang disebut qadar, ada yang disebut al-maqdur. Al-qadar itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya baik. Al-maqdur dalam perspektif manusia ada yang baik, ada yang buruk. Tapi apa yang berasal dari Allah nggak ada yang buruk. Semuanya baik. Terjadi pembunuhan. Siapa yang menciptakan pembunuhan itu? Yang menakdirkannya siapa? Jangan ragu. Yang menakdirkan terjadinya pembunuhan siapa? Allah. Baikkah pembunuhan? Dalam perspektif manusia buruk. Tapi perbuatan Allah ketika Allah menakdirkan itu baik atau buruk? Baik atau buruk? Baik. Untuk mendekatkan pemahaman. Saya mudahkan untuk mendekatkan pemahaman. Walillahil matsalul a'la. Ada seorang guru memberikan ujian kepada murid. Ada yang mendapatkan nilai 80, ada yang mendapatkan nilai 20 dari 100. Yang mendapatkan nilai 80, dia lulus. Mendapatkan predikat peringkat pertama. Yang mendapatkan nilai 20, gurunya menetapkan anak tersebut tidak naik kelas. Tinggal kelas. Baik. Tidak naik kelas. Tidak naik kelas ini baik atau buruk? Tidak naik kelas mau buruk. Tidak naik kelas buruk. Bagi si anak satu keburukan. Tapi perbuatan guru yang menetapkan si anak tidak naik kelas ini baik atau buruk? Baik, karena kalau dia paksakan naik kelas, si guru ini tidak adil disebutnya. Si guru ini memaksakan namanya. Si guru ini tidak berlaku adil kepada yang nilai 80. Iya kan? Perbuatan guru ini orang melihatnya perbuatan yang baik. Tapi tidak naik kelas ini orang memandangnya sebagai perbuatan yang buruk. Untuk mendekatkan pemahaman. Ditarik ke dalam takdir, adanya pembunuhan. Perbuatan Allah ketika menetapkan takdir tersebut baik. Nggak ada buruknya sama sekali. Tapi pembunuhan itu buruk dalam perspektif manusia. Tapi ketika Allah menetapkan, menakdirkan hal tersebut, tidak ada yang buruk sama sekali. Kenapa? Karena bentuk kemahaadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah melakukan segalanya dengan penuh hikmah. Dengan penuh hikmah. Ya, dengan penuh hikmah. Jelas poin di situnya, Pak, Bu? Ya, maka kita nggak perlu ragu.
Yang menciptakan semuanya adalah Allah. Dan perbuatan Allah semuanya baik. Takdir Allah semuanya baik. Dan takdir ini, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimuk, sekilas berbicara takdir. Takdir ini ada yang mana kehendak Allah Subhanahu wa taala ini bersifat kauni. Ada yang bersifat syar'i. Kauni ini terjadi. Dicintai atau tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang syar'i sesuatu yang terjadi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Takdir yang dicintai oleh Allah. Kauni ada yang dicintai, ada yang tidak dicintai. Contohnya, kekufuran dicintai oleh Allah tidak? Tidak. Ada gak orang yang kufur? Ada. Siapa yang menciptakan perbuatan di saat orang melakukan kekufuran itu? Allah yang menakdirkannya. Kenapa Allah menakdirkannya? Ini namanya takdir kauni. Kenapa menakdirkan hal tersebut? Sebagai bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bentuk hikmahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak ada buruknya dari sisi apa yang Allah takdirkan. Tapi manusianya ini adalah satu keburukan. Itu adalah satu keburukan. Jadi ada yang kauni, ada yang syar'i. Kauni ini dicintai dan tidak dicintai oleh Allah. Syar'i dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga di antara doa Nabi SAW, la yaruddul qadha illa du'a. Tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali apa? Doa. Tidak ada yang menolak takdir kecuali doa. Qadha ini takdir atau qadar takdir? Assalamualaikum. Qadha dan qadar. Apa perbedaan? Ya. Qadar itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala sebelum terjadinya sesuatu. Saat terjadinya itulah yang disebut dengan qadha. Itu yang disebut dengan qadha. Jadi qadha dan qadar ya takdir-takdir juga. Jadi dia dua kata yang kalau terpisah bersatu, kalau bersatu terpisah. Kalau terpisah qadha itu qadar, qadar itu qadha. Kalau disatukan mau dipisah, maka dipilahnya adalah qadar itu sesuatu yang ditetapkan sebelum terjadi. Saat terjadi disebut qadha. Saat terjadi disebut qadha. Qadha atau takdir ini ada dua. Dalam akidah Ahlus Sunnah ada takdir mu'allaq, ada takdir al-mubram. Ada qadha al-mu'allaq, ada qadha al-mubram. Qadha al-mu'allaq, ada qadha al-mubram. Qadha al-mubram adalah qadha yang ditetapkan dan tercatat di dalam Lauhil Mahfuz. Berdasarkan ilmu Allah Subhanahu wa taala apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Apa yang akan dipilih oleh manusia, apa hasil dari pilihan tersebut, itu tercatat di dalam Lauhil Mahfuz. Itu yang disebut qadha al-mubram. Ada dalam Lauhil Mahfuz dan itu tidak berubah. Tidak ada perubahan di dalamnya. Karena dituliskan di Lauhil Mahfuz berdasarkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak mungkin keliru. Yang kedua adalah qadha al-mu'allaq. Qadha al-mu'allaq ini qadha yang bergantung. Dia masih bisa berubah. Dan inilah yang ada dalam catatan malaikat. Malaikat punya catatan. Takdir seseorang. Yang mana ini yang disebut qadha mu'allaq. Contohnya. Ya la yaruddul qadha illa du'a. Tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa. Takdir si fulan begini. Jika dia berdoa, takdirnya begini. Itu ada dalam catatan malaikat. Siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan usianya, maka jalinlah silaturahim. Jika dia tidak menyambungkan silaturahim, rezekinya sekian. Jika menyambungkan, rezekinya sekian. Ini yang disebut qadha al-mu'allaq dalam catatan malaikat. Dia bisa berubah. Malaikat pun tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh si hamba. Jadi malaikat sendiri nggak tahu apa yang akan dilakukan oleh orang tersebut. Dia punya tugas, jika melakukan ini jadi gini, jika tidak begini.
Itu yang disebut qada al-mu'allaq. Masih bergantung kepada amalan si hamba. Dan malaikat nggak tahu apa yang akan dipilih oleh si hamba tersebut. Tapi apa yang akan dipilih dan apa yang akan dia lakukan dan apa nanti hasilnya, Allah Maha mengetahuinya dan sudah tertulis di dalam Lauhil Mahfuz. Nggak ada yang tahu, malaikat pun tidak ada yang tahu. Jelas? Terus kita bagaimana? Nah makanya, karena malaikat saja tidak tahu, yang di sana dia memiliki catatan takdir tersebut, kita pun tidak tahu, apa yang akan kita pilih, tugas kita adalah berikhtiar dan berdoa. Karena setiap orang akan mendapatkan apa yang dia ikhtiarkan, dia usahakan, insya Allah Allah tidak akan menzalimi dia. Selama niat dia baik, berikhtiar dengan cara yang baik dan berdoa. Jadi ada qada al-mu'allaq, ada qada al-mubram. Jadi doa, ikhtiar, silaturahim ini untuk merubah catatan pada qada al-mu'allaq. Sedangkan di Lauhil Mahfuz itu tercatat atas ilmu Allah tanpa dipaksakan kepada hamba, tanpa menzalimi hamba. Allah Maha tahu apa yang akan dipilih oleh hamba tersebut. Hasilnya seperti apa Allah Maha tahu dan tertulis di dalam Lauhil Mahfuz. Di dalam Lauhil Mahfuz. 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Allah telah catat apa yang akan dilakukan oleh hamba. Malaikat sekalipun tidak tahu apa yang ada dalam Lauhil Mahfuz. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat hanya ada dalam qada al-mu'allaq, takdir yang mu'allaq, yang dia bisa berubah-ubah tergantung dari amalan hamba. Jadi suka munculkan pertanyaan, saya ngapain berdoa, saya ngapain berusaha? Kita nggak tahu apa yang ditakdirkan untuk kita. Dan takdir Allah itu bukan memaksakan kepada kita, tetapi berdasarkan ikhtiar dan pilihan kita. Artinya kalau kita berikhtiar di cara yang baik, berdoa, niat baik, Allah nggak mungkin menzalimi kita. Mustahil Allah menzalimi kita. Karena Allah telah mengharamkan kezaliman atas dirinya. Inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan menjadikan di antara kalian sebagai sesuatu yang haram, maka janganlah kalian saling menzalimi. Jelas antara ini qada al-mubram dan qada al-mu'allaq? Baik. Baik, kita lanjut di sini. Fa asma'uhu kulluha husna. Nama-nama Allah itu semuanya baik. Wa sifatuhu kulluha sifatu kamal. Sifat Allah semua sifat yang sempurna. Wa af'aluhu kulluha hikmah. Perbuatannya semuanya penuh dengan hikmah. Wa maslahah dan kebaikan, wa adlun wa rahmah, dan keadilan juga rahmat, kasih sayang. Jadi apa yang Allah tetapkan semuanya baik. Buruk itu baru ada dalam perspektif manusia. Tapi perbuatan Allah semuanya baik. Allah menciptakan iblis. Baikkah penciptaan tersebut? Baik. Walaupun iblis adalah seburuk-buruknya makhluk. Allah menciptakan syaitan baik tidak? Allah menciptakannya baik. Tapi ketika syaitan ini ternyata durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia merupakan makhluk yang buruk tidak? Makhluk yang buruk. Ada hikmahnya enggak? Ada. Berapa banyak orang yang lebih baik saat dia sudah bertaubat karena godaan syaitan untuk melakukan kemaksiatan. Jadi semua makhluk yang Allah ciptakan itu enggak ada yang enggak ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Pasti ada manfaatnya. Mungkin dalam sisi kita itu buruk, untuk yang lain mungkin itu apa? Baik. Jadi perbuatan Allah itu enggak ada yang buruk. Perbuatan Allah tidak ada yang buruk. Tidak ada yang buruk. Jadi mungkin kita melihatnya buruk, bagi yang lain itu adalah satu kebaikan. Diterima di satu perusahaan yang tes ada 1000, yang keterima 1. Takdir Allah itu baik atau buruk? Baik. Bagi yang 999 melihatnya ini buruk, karena dia nggak diterima. Bagi yang 1 dia melihatnya apa? Baik. Jadi antum kalau termasuk 999 menganggap ini buruk. Yang 1 menganggap ini apa? Baik. Jadi apa yang Allah tetapkan itu semuanya baik. Buruk baik itu hanya dalam perspektif manusia. Tapi yang Allah lakukan semuanya baik. Wa amma jamalul dzat wa ma huwa alaihi fa amrun la yudrikuhu siwahu wa la ya'lamuhu ghairuhu wa laysa 'indal makhluqina minhu illa ta'rifat
ta'arrafa biha ila man akramahu min ibadihi. Mengenai keindahan zatnya Allah Subhanahu wa taala, maka perkara ini tidak ada yang mengetahuinya dan tidak ada yang mengetahuinya selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pengetahuan pada makhluk kecuali pengetahuan terbatas yang Allah beritahukan kepada sebagian dari makhluknya, di antaranya kepada para rasul. Di antaranya kepada para rasul, hamba-hamba terpilih. Jadi hakikat zat, keindahan zat Allah nggak ada yang tahu, karena belum ada satupun makhluk yang melihat Allah kecuali nanti di dalam surga. Maka nggak ada yang tahu. Hanya gambaran-gambaran seperti tadi. Jika disingkap maka akan terbakar semua dengan cahayanya. Hanya kepada perkara-perkara yang dinukilkan dari Nabi berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, itu pun tidak secara sepenuhnya menggambarkan hal tersebut. Maka nggak boleh ada yang mengarang-arang. Kok indahannya seperti ini, nggak boleh. Karena memang kita diberitahukan secara terbatas. Secara terbatas. Dan itu pun yang tahu hanya orang-orang terpilih, yaitu para nabi yang disampaikan kepada kita. Fa inna dzalikal jamal masunun 'anil aghyar. Keindahan tersebut terjaga dari segala perubahan. Di situ kayaknya terjemahannya ada kekeliruannya. Diterjemahkannya apa? Terjaga dari apa? Sebelum hadis al-kibriya ridai wal 'azamah izari. Sebelumnya tidak dapat keindahan Allah itu tidak dapat dilihat oleh selainnya. Itu wallahu alam yang sahih adalah maknanya fa inna dzalikal jamal masunun 'anil aghyar. Keindahan tersebut terjaga dari segala perubahan. Beda dengan manusia. Al-aghyar itu jama dari maknanya perubahan. Maknanya adalah perubahan. Masunun 'anil aghyar, terjaga dari segala perubahan. Artinya kalau manusia nih sekarang indah, nanti lama-kelamaan dia berubah tuh. Kecilnya lucu, udah gede udah kayak laci, berubah gitu. Jadi manusia berubah-ubah, tapi keindahan Allah itu tidak mungkin berubah karena sudah mencapai puncak kesempurnaan. Masunun 'anil aghyar, terjaga dari segala perubahan, mahjubun bisitri ridai wal isar. Tertutup dengan tadi apa? Keagungan dan kebesaran. Kama qala Rasul fima yahki anhu, sebagaimana Nabi SAW bersabda, al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari. Kebesaran adalah pakaian atasku dan keagungan adalah pakaian bawahku. Jadi Allah itu tertutup dengan kebesaran dan keagungannya. Walamma kanat al-kibriya a'zama wa awsa kanat ahaqqa bismir rida fa innahu subhanahu al-kabirul muta'al fa huwa subhanahu al-'aliyyul 'azim. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha suci adalah zat yang maha besar, zat yang maha luhur. Allah zat yang maha suci adalah zat yang maha tinggi dan zat yang maha agung. Pakaian kebesaran, pakaian keagungan, itu yang menutupi Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, hajabadz dzat bis sifat wa hajabas sifat bil af'al. Zat tertutup oleh sifat dan sifat tertutup oleh perbuatan. Jadi ingin mengenal sifat Allah, lihat perbuatan Allah Subhanahu wa taala, af'alullah. Ingin mengetahui zat Allah, lihatlah kesempurnaan sifatnya. Jadi ingin mengetahui keagungan sifat Allah, lihat keagungan ciptaannya. Ingin mengetahui keagungan zat Allah, lihat keagungan sifat. Fama dhannuka bi jamalin hujiba bi awsafil kamal wa sitra bi nu'util 'azamati wal jalal. Bisa dibayangkan bagaimana keindahan yang tertutup dengan kesempurnaan sifat dan tertutup dengan keagungan dan kebesaran. Jadi
Antum lihat nih langit dan bumi yang luar biasa ini. Ini semua menunjukkan keagungan dan keindahan sifat yang menciptakan. Dan keagungan keindahan sifat itu menggambarkan keindahan zat. Langit dan bumi yang luar biasa ini. Langit yang jarak antara bumi dengan langit yang pertama itu 500 tahun perjalanan. Ketebalan per langit 500 tahun perjalanan. Bisa dibayangkan, langit yang 7 lapis dengan bumi ini begitu besar. Lihatlah berapa planet yang ada di langit sana, ada berapa, luar biasa. Itu masih langit pertama. Keindahan dan keagungan yang luar biasa. Itu menggambarkan keindahan sifat. Jika af'al ini menjadi hijab bagi sifat, sifat menjadi hijab bagi zat, maka sungguh indah. ومن هذا المعنى يفهم بعض معاني جمال ذاته فإن العبد يترقى من معرفة الأفعال إلى معرفة الصفات ومن معرفة الصفات إلى معرفة الذات فإذا شاهد شيئا من جمال الأفعال استدل به على جمال الصفات ثم استدل بجمال الصفات على جمال الذات. Dari makna ini dapat difahami bahwa makna keindahan zat, sesungguhnya setiap hamba dapat meningkatkan posisi dirinya dari mengenal af'alullah, dari mengenal perbuatan atau ciptaan-ciptaan Allah menuju mengenal sifat-sifat Allah, dan dari mengenal sifat Allah menuju mengenal zat Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat dia menyaksikan keindahan dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala, itu menjadi dalil terhadap keindahan sifatnya. Kemudian hal tersebut menjadi dalil kepada keindahan zatnya. Wa min hauna yatabayyanu annahu subhanahu alhamdu kullu wa anna ahadan min khalqihi la yuhsi thana'an alayhi bal huwa kama athna ala nafsihi wa annahu yastahiqqu an yu'bad li dhatihi. Dari ini maka nampak begitu jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah yang berhak mendapatkan seluruh pujian. Tidak ada satupun dari makhluk yang dapat memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang cukup. Akan tetapi yang memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang memenuhi itu hanya pujian Allah terhadap dirinya sendiri. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anta kama athnaita ala nafsik." Engkau sebagaimana engkau puji dirimu sendiri. Kapan kita bisa tahu Allah memuji dirinya, Allah mengagungkan dirinya? Dari mana kita tahu? Hanya dari dua. Dari ayat Al-Quran dan ada hadis qudsi. Karena itulah dua firman Allah Subhanahu wa taala. Ayat Al-Quran firman Allah secara lafaz dan makna, hadis qudsi firman Allah dalam bentuk makna yang disampaikan oleh Nabi. Dari dua inilah kita tahu bagaimana Allah memuji diri. Ayat yang paling agung di dalam Al-Quran adalah ayat kursi. Semua adalah pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allahu la ilaha illahu. Terus Al-Hayyul Qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Semua pujian Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setiap jeda dari ayat ini kalau ditambahkan di awalnya lafaz jalalah Allah, itu menjadi sesuatu yang tepat. Bukan sebagai ayat Al-Quran ya. Sebagai informasi ditambahkan di depannya lafaz Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Tambahkan di awalnya Allahu la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Lahu ma fis samawati. Allah lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Itu jika ditambahkan lafaz-lafaz Allah, itu menggambarkan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, bukan sebagai ayat Al-Qur'an ya. Jadi kalau dirinci, dipecah ayat kursi itu semuanya menggambarkan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya menggambarkan tentang keagungan Allah. Siapa yang berfirman? Allah Subhanahu wa taala. Allahu la ilaha illahu. Allah tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Siapa yang mengatakan ini? Allah. Siapa yang memuji Allah berarti dalam ayat ini? Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dapat memuji Allah sebagaimana haknya Allah hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai makhluk terbatas. Tidak ada satupun makhluk yang dapat memuji Allah dengan pujian yang tepat 100%, enggak ada. Hanya Allah saja yang mampu untuk melakukan. Dan ini haknya Allah Subhanahu wa taala.
Wa annahu yastahiqu an yu'bad li dzatihi, dan Allah lah yang zat yang berhak untuk disembah. Wa yuhabba li dzatihi wa yushkara li dzatihi, dicintai dengan zatnya atau karena zatnya dan disyukuri karena zatnya. Wa annahu subhanahu yuhibbu nafsahu wa yuthni ala nafsihi wa yahmadu nafsahu wa anna mahabbatahu li nafsihi wa hamdahu li nafsihi wa thana'ahu ala nafsihi wa tauhidahu li nafsihi huwa fil haqiqah alhamdu wa thana'u wal hubbu wa tauhid. Allah mencintai dirinya, Allah subhanahu wa ta'ala memuji dirinya, menyanjung dirinya, mencintai dirinya. Dan kecintaan Allah terhadap dirinya, pujian terhadap dirinya, sanjungan terhadap dirinya, pengesaan terhadap dirinya. Pada hakikatnya inilah hakikat dari pujian, sanjungan, cinta, dan tauhid. Dan pengesaan. Ini adalah hakikat dari semua. Karena yang menciptakan takdir orang menyembah Allah itu siapa? Allah subhanahu. Di saat orang mampu berzikir kepada Allah, yang menciptakan itu siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menciptakan takdir seseorang bisa beribadah kepada Allah siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah hakikat daripada ubudiyah, penghambaan diri kepada Allah. Fahuwa subhanahu kama athna ala nafsihi wa fawqa ma yuthni bihi alaihi khalquhu. وهو سبحانه كما يحب ذاته يحب صفاته وأفعاله فكل أفعاله حسن محبوب وإن كان في مفعولاته لا يبغضه ويكره ما يبغضه ويكره فليس في أفعاله ما هو مكروه مسخوط. Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana memuji dirinya, bahkan di atas dari hal tersebut, dari pujian makhluk kepadanya, Allah subhanahu wa ta'ala mencintai zatnya, mencintai sifatnya, dan mencintai perbuatannya. Setiap perbuatan Allah itu baik dan dicintai. Walaupun hasil dari ciptaannya itu ada yang Allah tidak suka dan ada yang Allah suka. Jadi hasilnya ada yang Allah suka, ada yang tidak suka. Tadi Allah mencintai kekufuran. Siapa yang menakdirkannya? Allah. Takdir Allah ini baik, tetapi kekufuran ini buruk dan tidak Allah cintai. Tapi takdir yang ditetapkan oleh Allahnya baik apa buruk? Baik. Perbuatan Allahnya baik. Tapi hasil dari perbuatan Allah itu ada yang Allah cintai, ada yang tidak Allah cintai. Ketaatan Allah cintai, kemaksiatan tidak Allah cintai. Kenapa kau bisa? Ini yang disebut dengan takdir kauni. Memang harus ada. Kenapa? Karena ini menggambarkan kemahaadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maha mampu untuk menjadikan semua hamba taat kepadanya, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak lakukan itu sebagai bentuk ujian kepada si hamba. Kalau nggak gitu, untuk mendekatkan pemahaman saja. Antum balik lagi ke si guru nih. Guru, dia bikin ujian kepada siswa. Dia bikin ujian kepada siswa. Si guru tahu nih, siswa yang kemungkinan bisa jawab, ada yang nggak bisa jawab. Guru nih masih kemungkinan saja dia bisa menilai. Siapa yang nilainya sekian, siapa yang nilainya sekian. Ya. Ada yang ranking 1, ada yang ranking 2, ada yang nggak naik kelas. Setelah melakukan apa? Ujian. Kalau semua di ranking 1 kan, setuju gak yang dapat nilai 100, yang dapat nilai 90? Komplain mereka pasti. Buat apa adain ujian kalau semuanya sama nasibnya? Sama ketika dunia manusia ini darul bala, darul ibtila. Manusia diperintahkan untuk menyembah, dikasih ujian semua. Kemudian jika nanti di surga semua berada dalam satu level yang sama, akan komplain gak? Tahu gitu mah di dunia ngapain saya beramal? Maka diberikanlah tingkatan di dalam surga dan diberikanlah tempat di surga dan tempat di neraka. Di surga ada tingkatannya, di neraka pun ada perbedaan azabnya. Untuk apa? Untuk memberikan setiap orang haknya karena kemahaadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu pasti terjadi. Ini yang disebut dengan takdir kauni. Takdir kauni itu ada yang Allah cintai, ada yang tidak Allah cintai. Tapi perbuatan Allahnya baik, nggak ada yang buruk sama sekali. Karena selalu ada hikmah di balik apa yang Allah takdirkan. Contohnya setan saja ada hikmahnya nggak dengan penciptaannya? Ada. Nggak mungkin nggak ada hikmah dari penciptaan makhluk. Tidak mungkin ada hikmah dari penciptaan makhluk. Tapi kadang banyak manusia yang kalah sama setan, kalah sama iblis. Iblis ketika diperintahkan sujud kepada Nabi Adam, dia nggak mau sujud kepada Nabi Adam. Gak mau dia. Kemudian dia minta untuk diberikan waktu sampai hari kiamat untuk tetap hidup.
Fa'anzirni ila yaumi yub'ats. Mintanya ke siapa tuh iblis? Allah. Iblis tahu siapa yang bisa menakdirkan dia untuk hidup panjang. Iblis tahu kepada siapa dia harus berdoa. Iblis tahu. Iblis tahu. Banyak sekarang orang KTP-nya Islam, dia nggak tahu kemana dia harus berdoa. Doa ke patung, doa ke kubur, doa ke tempat-tempat yang tidak seharusnya. Iblis saya tahu kepada siapa dia harus berdoa. Doanya kepada Allah. Masa Muslim masih tidak bisa berdoa hanya kepada Allah saja? Kan aneh. Apalagi kadang dibumbui bumbu-bumbu indah. Siapa yang datang ke tempat ini, ke tempat keramat ini, semua hajatnya akan dimudahkan. Semua hajatnya akan dipenuhi. Keluar dia dari tempat keramat itu, banyak orang ngemis di depan. Ternyata yang ngemis lebih paham bahwa lebih bermanfaat ana minta kepada yang hidup daripada kepada yang telah mati. Yang ngemis di depan, Pak, banyak. Bahkan yang mengadakan tempat keramat itu juga biasanya nyimpen keropak besar untuk orang menyumbang. Karena dia tahu pemberian dari yang masih hidup lebih manfaat daripada yang telah mati. Yang bikin tempat keramat itu juga bikin tempat sumbangan. Pengemis di depan banyak minta. Ya, maka ini poin yang subhanallah. Ya, karena dia tahu meminta pertolongan itu syaratnya kalau kepada manusia dia hidup mendengar permintaan kita dan mampu untuk memberikan. Itu jika meminta pertolongan kepada yang masih hidup. Maka yang mengemis di depan itu tahu kemana dia harus minta. Kalau kepada yang tidak bisa mendengar, tidak bisa, kalau kepada yang tidak nampak di hadapan dia nggak akan minta kepada manusia. Dia akan menadahkan tangannya minta kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mereka tahu yang berhak untuk dimintai doa hanya Allah. Manusia itu dimintai pertolongan jika dia mendengar dan masih hidup. Karena yang ada di tempat tersebut tahu tentang poin itu. Makanya sesuatu yang sangat disayangkan. Sesuatu yang sangat disayangkan. Di sini disebutkan walaysa fil wujudi ma yuhabbu li dzatihi wa yuhmadu li dzatihi illa huwa subhanahu. Wa kullu ma yuhibbu siwa fa in kanat mahabbatuhu tabi'atan li mahabbatihi subhanahu bihaitsu yuhibbu li ajlihi fa mahabbatuhu sahihah wa illa fa hiya mahabbatun batilah. Enggak ada yang ada di dunia ini sesuatu yang karena zatnya dicintai dan dipuji karena zatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kecintaan itu baru benar di saat kecintaan itu berada dalam naungan kecintaan kepada Allah. Jika orang mencintai orang lain bukan karena Allah, maka kecintaan itu menjadi kecintaan yang apa? Yang batil, yang menyimpang. Jadi jika seorang suami mencintai istri bukan karena Allah, itu akan menyesal di saat dia mendapatkan kekecewaan dari istrinya. Berapa banyak laki-laki yang akhirnya jatuh sakit ketika ditinggalkan oleh istrinya. Berapa banyak wanita yang akhirnya jatuh sakit ketika ditinggalkan oleh suaminya. Kenapa? Karena kecintaan dia itu tidak didasarkan kepada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia mencintai pasangan hidupnya karena Allah, maka dia tahu semuanya itu mengikuti kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia nggak terlalu khawatir jika makhluk tidak mencintai dia. Makanya ada penyakit yang disebut penyakit ishq, penyakit cinta. Itu penyakit yang paling bahaya dan mematikan. Yaitu di saat orang mencintai orang lain tanpa disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saat kecewanya, Pak, bisa mematikan sekali. Banyak orang yang bunuh diri, banyak orang yang stres. Kenapa? Kok bisa orang diputuskan oleh suaminya, diceraikan oleh suaminya, atau istrinya berselingkuh, dia memilih untuk bunuh diri. Kenapa? Karena dia punya penyakit ishq, yaitu kecintaan yang tidak berlindung di bawah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Efeknya fatal. Itu penyakit yang paling mematikan dari semenjak zaman dahulu sampai sekarang. Ada yang sampai gila, ada yang sampai stres. Kenapa? Karena penyakit itu. Maka kecintaan itu baru benar di saat kecintaan itu didasarkan atas kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. فعلى العبد أن يعلم أنه لا إله إلا الله فيحب ويحمده لذاته وكماله. Maka setiap hamba harus mengetahui bahwasannya la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Mencintainya, memujinya karena zatnya dan kesempurnaannya. Wa an ya'lama annahu la muhsin 'ala al-haqiqa bi asnafin ni'ami adh-dhahira wal batina illa hu.
tidak ada satupun yang berbuat kebaikan pada hakikatnya dengan segala bentuk kenikmatan yang nampak dan tersembunyi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fayuhibbahu li ihsanihi wa in'amihi, mencintai karena perbuatan baiknya dan kenikmatan yang diberikannya. Wa yahmadahu ala dzalik, dan memujinya atas hal tersebut. Fayuhibbahu minal wajhain jami'an, mencintainya dari dua sisi tersebut. Wa kama anna laysa kamitslihi syai' falaysa kamahabbatihi mahabbatun. Fal mahabbatu ma'al khudu'i hiya al-'ubudiyyah allati khuliqal khalqu li ajliha. Sebagaimana tidak ada yang semisal dengan Allah, maka tidak ada kecintaan seperti kecintaan kepada Allah. Wal mahabbatu ma'al khudu' hiya al-'ubudiyyah allati khuliqal khalqu li ajliha. Kecintaan disertai dengan penghambaan, kerendahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ketaatan. Ini adalah sebab diciptakannya manusia. Fa innaha ghayatul hubbi ghayatidz dzul. Puncak kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu disertai dengan puncak perendahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beda kecintaan kepada Allah dengan kecintaan kepada makhluk. Kecintaan kepada Allah itu disertai dengan penghambaan diri, disertai dengan perendahan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi puncak kecintaan, semakin tinggi puncak perendahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan penghambaan. Wala yaslahu dzalika illa lahu subhanahu, dan ini tidak tepat kecuali jika diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal isyraku bihi fi hadha huwa syirkul ladzi la yaghfiruhu Allah wa la yaqbalu li sahibihi amala. Dan berbuat syirik pada hal ini adalah berbuat syirik yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kecintaan kepada Allah ini ibadah, kecintaan yang harus disertai dengan penghambaan diri, dan enggak boleh kita mencintai orang lain dengan unsur cinta yang serupa, itu enggak boleh. Ini sama saja berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai mencintai orang sambil menghambakan diri kepada orang, enggak boleh. Cinta-cinta saja. Itu pun harus berada di bawah naungan cinta kepada Allah kalau mau kita selamat. Kalau mau kita tidak selamat, silakan. Berapa banyak orang yang kecewa karena pasangan hidupnya, kecewa oleh anaknya, kecewa oleh orang tuanya, di saat kecintaan mereka tidak dibangun di bawah kecintaan kepada Allah. Ma la yakunu lillahi la yanfa'. Apa segala sesuatu yang tidak ditujukan karena Allah Subhanahu wa taala itu enggak akan manfaat, Wa hamduhu yatadammanu aslain, al-ikhbaru bimahamidihi wa sifati kamalihi wal mahabbata lahu 'alaiha. Jadi memuji Allah Subhanahu wa taala itu mencakup dua asal atau dua pondasi penting. Yang pertama adalah pengungkapan berkenaan dengan segala pujian dan sifat kesempurnaannya. Dan yang kedua adalah kecintaan terhadap hal tersebut. Faman akhbara bimahasini ghairihi min ghairi mahabbatin lahu lam yakun hamida. Siapa yang menyebutkan kebaikan, orang yang melakukan kebaikan kepadanya tanpa kecintaan, maka tidak disebut sebagai orang yang memuji. Dan kebalikannya, wa man ahabbahu min ghairi ikhbar bimahasinihi lam yakun hamidan hatta yajma'al amrayn. Dan siapa yang mengklaim mencintai kemudian tanpa menyebutkan kebaikan perbuatannya, maka tidak disebut sebagai orang yang memuji, sampai mencakup dua hal. Jadi jika kita memuji Allah itu harus disertai dua hal. Pertama, pengungkapan atas segala perbuatan kebaikan yang kita rasakan, nikmat yang kita dapatkan, dan juga disertai dengan kecintaan di dalam diri. Jadi kalau cinta di dalam diri tidak disertai dengan pengungkapan, tidak disebut memuji. Memuji tanpa disertai kecintaan juga tidak disebut pujian. Jadi harus mencakup dua hal, hati dan lisan harus bersama. Dan juga perbuatan. Jadi pengungkapan atas kebaikan itu juga disertai dengan perbuatan. Ini karena banyak orang yang dia mengklaim mencintai, mengklaim memuji, tapi sebatas hanya di lisan, hati tidak mengikrarkan. Atau hanya sebatas di hati, tapi perbuatan jauh dari kata memuji. Maka harus mencakup dua hal ini. Ya.
wa huwa subhanahu yahmadu nafsahu bi nafsihi wa yahmadu nafsahu bima yujrihi ala alsinatil hamidin lahu min malaikatihi wa anbiya'ihi wa rusuli wa ibadihil mu'minin. Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya dengan dirinya. Bagaimana kita tahu tadi dari ayat Al-Qur'an dan hadis qudsi. Ya, ayat Al-Qur'an dan hadis qudsi. Bedanya ayat Al-Qur'an dengan hadis qudsi apa tadi? Al-Qur'an lafaz dan maknanya dari Allah, hadis qudsi Al-Quran itu diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Hadits qudsi itu dari Allah langsung kepada Nabi Muhammad. Mana yang lebih utama? Al-Quran dari Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Al-Quran. Hadits qudsi dari Allah langsung kepada Nabi Muhammad. Mana yang lebih utama? Yang melalui malaikat Jibril atau yang langsung? Berarti lebih utama hadits qudsi daripada Al-Quran? Nah, penjelasannya belum selesai. Ayat Al-Quran walaupun melalui malaikat Jibril, tapi disampaikan secara lafaz dan makna dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadits qudsi walaupun langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad, tapi disampaikan dalam bentuk makna, bukan dalam bentuk lafadznya. Sehingga walaupun langsung hadits qudsi itu dari Allah kepada Nabi Muhammad, tetap lebih utama Al-Quran dibandingkan hadits qudsi. Karena Al-Quran ini secara lafaz dan makna. Secara lafaz dan makna. Itu perbedaannya. Jadi kita tahu Allah memuji dirinya dari mana? Dari hadits-hadits qudsi dan dari ayat Al-Quran. Karena itulah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yahmadu nafsahu bima yujri ala alsinatil hamidin. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memuji dirinya melalui lisan-lisan orang yang memujinya. Dari malaikat, nabi, dan hamba-hamba yang beriman. Karena yang menakdirkan mereka untuk memuji Allah siapa? Allah. Jadi Allah itu memuji dirinya. Kita tahu dari firman-Nya di dalam Al-Quran atau hadits qudsi. Dan Allah memuji dirinya lewat siapa? Lewat hamba-hambanya. Baik malaikat, nabi, rasul, ataupun orang-orang yang soleh yang memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang menakdirkan mereka memuji Allah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahuwal hamidu li nafsihi bihadha wa hadha. Allah memuji dirinya dengan dua hal ini. Fa inna hamdahum lahu bimasyiatihi wa idnihi wa takwinihi. Karena pujian makhluk kepada Allah itu karena kehendak Allah, izin Allah, dan Allah yang menakdirkannya. Fa innahu huwal ladzi ja'ala al-hamid hamida wal muslima muslima wal musalli musalliya wat taiba taiba. Karena Allah lah yang menjadikan orang yang memuji memuji, orang muslim muslim, orang yang salat salat, dan orang yang bertaubat bertaubat. Yang menakdirkan semuanya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Faminhu ibtada'atin ni'am wa ilaihi intahat. Darinya lah bermula kenikmatan dan kepadanya berakhir kenikmatan. Dari Allah kepada Allah. Fabtadat bihamdihi. Dimulai dengan memujinya. Dengan pujian kepadanya. Wantahat ila hamdihi. Dan berakhir dengan pujian kepadanya. Wa huwa alladhi alhama abdahu at-taubah. Allah lah yang mengilhamkan kepada hamba untuk bertaubat. Wa fariha biha a'zamal farah. Dan sangat bahagia dengan taubatnya hamba. Dengan kebahagiaan yang amat agung. Wahia min fadlihi wa judihi. Dan itu merupakan bagian dari keutamaan dan kedermawanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa alhama abdahu ta'ah wa anahu alaiha. Allah mengilhamkan kepada hamba untuk taat dan menolongnya untuk hal tersebut. Thumma athabahu alaiha. Kemudian memberikan ganjaran untuk hal itu. Wahia min fadlihi wa judihi. Dan itu berasal dari keutamaan Allah. Maka semua yang menakdirkan itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di saat kita mendapatkan kebaikan, pujilah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang memberikan kemudahan antum bisa hadir di majelis ilmu Allah. Yang memudahkan langkah antum dan keluarga untuk datang ke masjid Allah. Yang memudahkan kita untuk mendengarkan firman Allah Allah. Yang memudahkan kita untuk salat Allah. Yang memudahkan kita untuk berzikir Allah. Semua yang menakdirkannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah pilih kita berada di masjid ini saat orang lain di luar sana berada di tempat-tempat yang mungkin tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah sesuatu yang harus kita memuji Allah atas nikmat.
yang luar biasa. Kenapa kita yang dipilih? Kenapa bukan fulan dan allan? Kenapa kita yang dipilih oleh Allah berada di majelis ilmu? Kenapa kita dan keluarga yang dipilih oleh Allah untuk hadir dalam majelis ilmu? Kenapa kita? Kenapa bukan fulan? Kenapa bukan allan? Kenapa kita yang baru bertaubat Allah berikan jalan ini? Bukan orang yang dari kecilnya tidak melihat dia berada dalam kemaksiatan yang super seperti kita. Tapi kok mereka tidak kunjung hadir di majelis ilmu? Kenapa kita? Maka ini semua mengharuskan kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa subhanahu ghaniyun an kulli ma siwahu bi kulli wajhin wa ma siwahu faqirun ilaihi bi kulli wajhin wal 'abdu muftaqirun ilaihi li dzatihi fil asbab wal ghayat. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha kaya, tidak perlu apapun dari makhluk. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala enggak perlu pujian kita. Enggak perlu ibadah kita. Kita yang perlu kepada Allah. Dari sebab dan juga tujuan. Kita itu perlu Allah Subhanahu wa ta'ala. Fil asbab wal ghayat. Dari sebab-sebab dan tujuan. Kita perlu Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini beliau mengatakan ditutup. Fa innahu ma la yakunu bihi la yakun. Wa ma la yakunu lahu la yanfa'. Segala sesuatu tanpa pertolongan Allah tidak akan terjadi. Dan segala sesuatu jika ditujukan bukan karena Allah nggak akan manfaat. Ini ucapan dari Ibnu Qayyim menukil dari gurunya sebenarnya Ibnu Taimiyah rahimahullah. Yang mana? Ma la yakunu billahi la yakun. Wa ma la yakunu lillahi la yanfa' wa la yadum. Segala sesuatu itu nggak akan terjadi tanpa pertolongan Allah. Akan. Jadi kita ini perlu Allah dalam sebab. Dalam sebab perlu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nggak akan terjadi apapun tanpa pertolongan Allah. Akan. Karena yang menakdirkan semuanya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma la yakunu billahi la yakun. Maka bersandarlah kepada Allah. Karena kalau tanpa pertolongan Allah nggak akan terjadi. Wa ma la yakunu lillahi la yanfa' wa la yadum. Dan segala sesuatu itu jika tidak ditujukan kepada Allah nggak manfaat. Capek doang. Nggak manfaat. Antum bisa datang ke tempat ini karena pertolongan Allah. Kalau Allah nggak menakdirkan nggak bisa datang ke majelis ilmu. Dan kalau menuntut ilmu ini tidak ditujukan niatnya karena Allah nggak manfaat. Lelahnya kita 1 jam, 1 jam setengah duduk mendengarkan, menahan diri untuk tidak berbicara, nggak manfaat. Kalau bukan ditujukan untuk Allah. Maka dalam sebab kita memerlukan Allah, dalam tujuan pun harus kembali kepada Allah. Karena tidak akan terjadi tanpa pertolongan Allah dan akan manfaat jika ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam semua aktivitas kita di dunia harus seperti itu. Semuanya minta pertolongan Allah dan ditujukan ikhlas karena Allah. Karena kita tahu nggak akan manfaat. Nggak akan dapat ganjaran. Capeknya doang. Lelahnya saja. Akhirnya nanti kalau bukan karena Allah akan termasuk dalam golongan hamba yang riya, sum'ah, ujub dan yang semisal dengannya. Nah, ini adalah bab yang kelima, mengenal Allah dengan keindahannya. Jadi Allah zat yang maha indah, zatnya, sifatnya, perbuatannya, af'al Allah dan juga nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya indah. Jadi antum cukup melihat keindahan dunia dan antum akan subhanallah. Ini aja dunia aja udah seindah ini, apalagi surga. Bisa dibayangkan. Ketika melihat keindahan dunia, lihatlah, bayangkan keindahan surga. Dan ketahuilah yang menciptakan semua keindahan ini siapa? Allah zat yang maha indah. Makanya Rasulullah ketika ditanya, wahai Rasulullah, apakah menggunakan pakaian yang baik, alas kaki yang baik termasuk kesombongan? Rasulullah SAW menjawab, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah zat yang maha indah dan mencintai keindahan. Ya, Allah adalah zat yang maha indah. Jadi dengan mempelajari bab 5 ini kita akan semakin mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya ini ciptaan Allah dan Allah adalah zat yang maha indah. Perbuatan Allah indah, enggak ada yang buruk. Takdir Allah tuh enggak ada yang buruk. Di sisi Allah enggak ada yang buruk. Hanya kita manusia perspektifnya saja nanti yang akan menerima kebaikan atau keburukan. Nama Allah semuanya baik. Namanya baik semua. Makanya yang paling baik itu dari nama itu yang disematkan nama Allah ke dalamnya. Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Qawi, Abdul Atha. Nama-nama semacam itu. Yang paling mulianya Abdullah dan Abdul Rahman. Untuk wanita Amatullah, Amatur Rahman, Amatur Rahim. Jadi abd itu untuk laki-laki, amat untuk wanita. Ya.
Tapi kalau laki-laki banyak nama Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim. Kalau wanita jarang saya lihat Amatullah, Amaturrahman, Amaturrahim. Karena di kita nih bahayanya suka main singkat. Namanya udah bagus Amatullah, nanti si perempuan dipanggil Amat. Kurang bagus ya. Jadi kalau nggak disingkat bagus tuh manggilnya di Amaturrahman, Amaturrahim. Jarang soalnya. Paling banyak laki-laki kan. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Qawi, Abdul Atta. Dari nama Allah. Semuanya nama Allah baik. Takdir Allah nggak ada yang buruk. Semua baik. Kemudian juga sifat Allah semuanya maha sempurna. Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini menunjukkan semua kepada keindahan zat Allah. Dan kita nggak tahu seperti apa, bagaimana. Hanya sebatas hadis-hadis yang tadi dinukilkan. Jika cahayanya tersingkap. Nikmat terbesar di surga adalah memandang wajah Allah. Seperti apa? Wallahu a'lam. Tidak boleh kita bagaimana kan tuh nggak boleh. Ya. Tapi berharaplah untuk mendapat kenikmatan tersebut di dalam surga. Karena itu keindahan terbaik dan kenikmatan terindah di dalam surga. Sampai saat Allah akan menyikap di surga itu, kan manusia itu dalam surga dikumpulkan. Kemudian mereka bertanya, ya Rabb, alam tubayyidhu wujuhana wa tudkhilna jannah wa tubaiduna 'anil nar. Ya Allah, bukankah Engkau telah memutihkan wajah kami, memasukkan kami ke dalam surga, mengeluarkan kami dalam membebaskan kami dari neraka, menjauhkan kami dari neraka. Apalagi nikmat yang akan Kau berikan? Ini nikmat udah semuanya kami rasa. Apalagi nikmat? Barulah disingkap pandangan manusia yang menutupi pandangan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an, wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Itu dalil sharih yang menunjukkan bahwa wajah manusia kelak itu akan bahagia luar biasa karena memandang Rabbnya. Semoga kita mendapatkan nikmat tersebut. Allahu a'lam. Ini masih ada waktu? Masih ada pertanyaan? Jika kita melakukan sholat setelah sholat sunnahnya berpindah tempat ya, bagaimana jika tidak bisa berpindah tempat? Misal saat sholat Jumat, saat kita haji. Ya, berpindah tempat itu kalau masih di masjid nggak masalah, sholat di tempat yang sama. Tidak wajib untuk berpindah tempat. Afdolnya sholat sunnah ya di tempat tinggal kita. Jadi kalau ibu sedang umroh atau haji ya afdolnya sholat itu tidak di masjid sebetulnya, tapi di tempat tinggal jika memungkinkan. Cuman kadang kan seperti sekarang misalkan kita sholat di masjid, sholat sunnah afdolnya di rumah jika memungkinkan. Jika memang setelah dari masjid tidak ada aktivitas lain. Kalau misalkan dari masjid kita ada janji dengan orang, ya sholat sunnah di masjid. Ya, berpindah tempat nggak perlu harus berpindah tempat, dipaksakan tidak harus. Di tempat kita sholat wajib juga tidak masalah. Jika kita mendengar kabar buruk seseorang, kita selalu memberikan uzur atau husnuzon kepada orang tersebut seperti yang pernah. Sekarang kita sudah memberikan uzur-uzur tapi seorang, tapi di lain waktu kita mendapati dengan mata kepala kita sendiri bahwa benar memang buruk orang tersebut. Sehingga kita membuat suudzonin orang tersebut terus-terusan di lain waktu. Mohon kiranya kita terus menjaga hati insan sehingga kita tidak kita selalu berperilaku positif. Ya hindari hal tersebut. Jadi daripada antum suudzon kepada orang itu, ya menghindar agar tidak bersikap suudzon kepada dia. Jika 1-2 kali didapati ketidakbaikan, ya sudah, mungkin daripada bersuudzon terus. Misalkan antum punya pegawai, kemudian antum sudah amanahi dia untuk berada di toko antum dari jam sekian sampai jam sekian. Antum dapati dia tidak ada di toko pada jam tertentu, sekali, 2 kali, 3 kali, ya sudah. Daripada nanti ke depannya antum suudzon, dianya udah benar tapi suudzon terus gitu. Jangan-jangan dia nggak ada nih, jangan-jangan dia kesiksa. Sudah, yang mau nyari kerja ada ratusan orang di luar sana, ribuan yang membutuhkan kerja, yang memang mereka mau bekerja. Mungkin biar hubungan tetap baik ya diganti saja pegawainya. Jadi meminimalisir pintu celah kesuudzonan. Dari acara kebid'ahan mendapatkan bingkisan, apakah boleh untuk dimakan? Afdolnya ditolak ketika
kita menerima. Tapi kalau sudah ada diterima di dalam rumah, ya jangan dibuang ke tempat sampah. Ya, sudah diterima karena zat makanannya adalah halal. Tapi yang terpenting itu sebetulnya saat diberikannya itu tidak diterima sebagai bentuk pengingkaran. Sebagai bentuk pengingkaran. Mungkin bisa dikatakan bisa disalurkan kepada yang lain. Tapi kalau sudah terlanjur diterima, dia tidak boleh untuk dibuang. Tidak boleh untuk dibuang. Ini pertanyaan dua sisi nih, ke atas. Apakah benar pertanyaannya berat sekali. Perkara tahdzir. Ana jawab yang nomor 3 aja ya. Jadi ya ikhwah, ini ada pertanyaan tentang perkara tahdzir. Tahdzir itu adalah bentuk nasihat. Salah satu bentuk nasihat tahdzir. Dan tahdzir ini ya perspektif dari para ulama terhadap yang lainnya. Maka di dalamnya itu bisa saja ada perbedaan pandangan dari satu kepada yang lain. Yang satu melihat ini perlu untuk mendapatkan tahdziran, yang lain melihat ini tidak perlu untuk mendapatkan tahdziran. Dan kita sebagai penuntut ilmu tidak perlu sibuk dengan hal tersebut. Mendingan kita sibuk untuk belajar. Kita sibuk untuk belajar sampai segala sesuatu itu nanti kelak akan terang benderang seperti matahari. Seperti matahari. Karena kalau disibukkan dengan perkara tahdzir, sampai akhir hayat antum nggak akan pernah bisa belajar. Nanti temanya yang akan dibahas tahdzir lagi. Nggak akan beres-beres itu. Karena kesalahan manusia terus bervariasi. Kalau tahdzir ini mau dilakukan di semua forum, wah, nggak ada yang namanya kajian. Karena terus saja bakal terus bervariasi. Makanya cukup sekali peringatan ya sudah. Mendengarkan alhamdulillah tidak apa-apa. Dan para ulama itu mungkin saja berbeda pandangan dalam mentahdzir seseorang. Sebagian mentahdzir, sebagian mentazkiyah, merekomendasikan. Ini sesuatu yang wajar dalam perbedaan pandangan. Maka kita sebagai penuntut ilmu tidak perlu masuk dalam ranah-ranah tersebut. Nanti ada momentum, ada waktunya. Nanti akan terang benderang sendiri seperti cahaya matahari. Yang salah itu akan jelas. Ya, yang salah itu akan jelas, akan terang benderang pada waktunya. Lebih baik kita sibukkan untuk belajar. Masih banyak buku. Ini aja nggak beres-beres. Nggak tahu berapa tahun kita selesaikan. Ini baru Fawaidul Fawaid sepekan sekali. Belum lagi kitab yang lain. Adabul Mufrad antum mau bahas sepekan sekali, 10 tahun minimal itu selesai. Tafsir, berapa? Mungkin 15-20 tahun. Belum banyak hal yang harus kita pelajari. Maka hal-hal semacam itu cukup tahu, ya udah berhati-hati. Oh, ini kayaknya enggak deh, yang lain kok merekomendasikan, ya udah jalani. Nanti sih kalaupun salah juga akan terang benderang sebagaimana mestinya. Kecuali kalau yang disepakati tahdzirnya oleh semua pihak. Nah, itu antum harus berhati-hati. Tadi kembali kepada hukum asal. Jangan berani masuk dalam lubang syubhat, bahaya. Kalau semua sepakat memperingatkan kita dari sosok tersebut. Orang-orang yang terpercaya nih, misalkan ada 10 orang, para ulama terpercaya, mengingatkan kita hati-hati dari orang itu. Kita harus hati-hati. Jangan berani-beraninya masuk, karena bisa saja syubhat itu masuk ke dalam benak kita. Dari 10 ulama ini ada 3 yang mentahdzir, ada 7 yang merekomendasikan. Ya sudah, kita gak masalah untuk mendengarkan, sambil kita mewanti-wanti diri kita dari poin-poin yang 3 orang ini mengingatkan kita. Maka dari poin yang 3 orang ini mengingatkan kita, kita harus lebih lagi tidak main menelan secara langsung, tapi lebih mensortir lagi dari poin yang dijelaskan oleh ustadz tersebut misalkan. Ya, misalkan ada 7 ulama, 7 merekomendasikan, 3 mengingatkan kita dari sosok seseorang. Misalkan dikatakan dia ada penyimpangan dalam perkara A. Nah, maka kita lihat 7 rekomendasi ini, Masya Allah nih. 7 orang merekomendasikan. Yang 3 ini bisa saja berbeda pandangan. Kita lihat di poin A itu seperti apa. Kita harus lebih selektif dan lebih mendengarkan di poin A itu. Jangan langsung asal caplok. Karena ini ada 3 nih yang memperingatkan tentang poin A ini. Maka dari si ustadz tersebut, poin A ini kita harus hati-hati. Jangan sampai kita masuk dalam penyimpangan. Harus lebih mensortir lagi. Dan ini perkara yang Masya Allah tabarakallah nggak akan ada habisnya.
Tuhdzar, tahdzir ini tidak akan ada habisnya. Tapi tahdzir boleh gak? Boleh, bentuk peringatan. Bentuk peringatan. Tapi harus berhati-hati. Harus berhati-hati. Bagaimana menjawab orang yang berpendapat bahwa Allah tidak adil dalam menciptakan orang yang ditakdirkan masuk neraka? Allah Maha Adil, makanya ada yang masuk neraka. Sama kayak guru, adil, ada yang gak naik kelas, ada yang naik kelas. Kalau guru menentukan anak tidak naik kelas disebut tidak adil, ini yang menyebutnya dia ngaco. Kenapa? Karena memang dia belum berhak untuk naik kelas. Jadi bantahnya kepada mereka, bayangkan pakai logika saja. Karena biasanya yang seperti ini gak mau nerima dalil. Maka analogikan dengan tadi tuh, yang si guru. Kira-kira adil gak kalau ada lomba nih, kemarin ada PON misalkan, PON Aceh Sumatera Utara. Semua atlet dapat medali emas, adil gak? Mau ngapain adain lomba? Kalau semua atlet dapat medali emas, yang dapat medali emas siapa? Yang juara, yang lainnya tidak dapat. Ada yang juara 2 dapat perak, ada yang gak dapat sama sekali. Kasihan amat, udah jauh-jauh dia lomba, udah bertahun-tahun dia latihan, masa nggak dapat apa-apa? Ya itulah bentuk keadilan. Ada yang juara, ada yang kalah. Betul deh. Kalau semuanya dapat medali emas, adil nggak? Adil. Nggak adil. Makanya yang seperti ini analogikan saja seperti itu. Suruh lihat lomba, ada nggak yang juara semua? Nggak ada. Tidak ada yang semuanya juara. Nah kita di dunia ini lagi berlomba. Ada yang juara, ada yang tidak. Juara pun bertingkat-tingkat. Ada yang dalam surga Firdaus, ada yang level berikutnya, level berikutnya, level berikutnya. Yang dapat medali ada yang emas, ada yang perak, ada yang perunggu. Yang nggak dapat macam-macam juga kategorinya. Jadi itulah dunia ini perlombaan untuk beramal soleh. Maka kalau efeknya yang kalah dalam artian dia tidak mau menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, ada resiko. Allah udah kasih ketentuan di awal. Syarat minimum masuk surga itu mentauhidkan Allah. Syarat minimum. Nggak masuk syarat minimum, nggak akan bisa masuk surga. Protes, nggak adil. Masa iya? Ini udah dikasih tahu di awal. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Udah dikasih syarat. Allah tidak akan mengampuni orang yang wafat dalam kesyirikan dan mengampuni selain syirik. Udah dikasih syarat. Ketentuan batas minimumnya begitu. Nggak mau dia. Nggak adil katanya. Banyak gak sekolah yang kasih batas minimum seperti itu? Yang keterima di universitas ini, jurusan ini batas minimum nilainya sekian. Yang di bawah itu protes gak? Kalau protes orang bakal bilang, ini orang gak berakal. Masa protes? Udah dikasih tahu dari awal. Bahwa syarat minimum masuk universitas tersebut nilainya sekian. Dia gak masuk syarat minimum tersebut. Ngapain protes? Giliran ketentuan manusia, gak ada yang protes. Giliran ketetapan Allah, protes semua. Syarat masuk, syarat keluar negeri harus punya paspor. Syarat minimum tuh. Antum punya paspor, antum bisa masuk ke Malaysia, ke Thailand. Nggak perlu pakai visa. Yang penting punya paspor. Itu syarat minimum mau keluar negeri punya paspor. Tiba-tiba antum datang ke bandara, nggak adil. Saya juga pengen keluar negeri. Punya paspor? Nggak bisa. Saya nggak mau punya paspor. Nggak mungkin kan, kita pasti ikut, kita sadar ini syarat minimum yang telah disepakati. Manusia buat syarat minimum kita mau ngikutin, giliran Allah buat syarat minimum protes. Ini akalnya orang-orang liberal seperti ini. Jadi orang liberal itu di saat manusia membuat ketentuan, dia setuju, nggak ada tuh istilah, wah ini nggak adil, diskriminatif, nggak ada. Syarat mau jadi presiden Indonesia harus apa? WNI, warga negara Indonesia. Ada syarat-syarat yang lain nih. Tiba-tiba ada warga negara Malaysia pengen jadi presiden Indonesia, boleh nggak? Mungkin nggak ada orang yang mengatakan nggak adil nih. Semua orang berhak harusnya punya hak yang sama. Enggak, karena mereka sudah sepakat punya persyaratan. Warga negara Indonesia sudah punya kesepakatan. Batas syarat untuk jadi presiden 1 WNI dan syarat-syarat yang lainnya. Maka yang tidak memenuhi syarat tersebut dia nggak bisa untuk komplain. Dan orang liberal setuju tentang hal tersebut. Setuju. Giliran Allah buat ketetapan, syarat minimum masuk surga itu mentauhidkan Allah, komplain. Ada gak laki-laki yang protes kenapa perempuan hamil? Laki-laki nggak hamil. Ada gak? Ada. Karena syarat minimum hamil itu harus wanita.
Laki-laki tidak ada yang hamil. Terima dia ketentuan tersebut. Tapi giliran surga, Allah tetapkan ketentuan batas minimumnya, komplain dia. Ini sesuatu yang aneh. Dan komplain ini biasanya dari siapa? Orang yang berKTP Islam. Karena kalau yang selain Islam, mereka yakin di agama mereka masing-masing, mereka yang masuk surga. Iya kan? Mereka yakin tuh tentang hal tersebut. Yang berKTP Islam yang komplain. Ini berarti dia kurang mempelajari tentang Islam. Allah yang menciptakan kita yang membuat syarat, kenapa kita yang menentang syarat tersebut? Terserah Allah mau bikin syarat seperti apa. Allahu a'lam bishawab. Ini untuk penutup. Ada yang belum punya buku? Angkat tangan yang belum punya buku. Dari yang belum punya buku, yang hadir dari pertama kali kajian Fawaidul Fawaid siapa? Dari yang belum punya. Datang terus. 1, 2, 3, 4. 4, 5. Dari yang awal datang terus tapi belum punya kitabnya. Ada berapa Pak? Coba Pak diangkat tangannya. 1, banyak. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, dari 7 orang ini Anda mau tanya nih. Yang benar dapat kitab. Ini ada seorang bapak nitipin kitab, beli kelebihan. Jadi nanti mau kasih hadiah nih. Pertanyaannya adalah, Allah Subhanahu wa taala ada empat bagian atau 4 poin. Keindahan Allah Subhanahu wa taala itu ada pada 4 hal. Apa saja itu? Yang 7 orang aja, yang lain nggak boleh jawab. Iya, Pak. Nama-nama Allahnya, sifat Allah, penciptaan Allah. Dari apa? Kurang tepat. Ada lagi? Iya, Pak. Zat, sifat, perbuatan, dan nama. Ya, silakan. Bukan dari saya, Pak ya. Dari salah seorang ikhwah. Pak ya, barakallahu fiik. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.